selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Siap, pagi, Bu. selamat pagi. Ya, selamat pagi. Gimana? Semua sehat ya? Alhamdulillah sehat, Bu. Siap, Alhamdulillah sehat, alhamdulillah Bu. sehat. Sehat, Bu. Oke, kita lanjutkan ya materi perkuliahan pemrosesan sinyal. Walaupun kita beberapa ya di antara kita sedang melaksanakan ibadah puasa, tetap semangat ya. Oke. Eh, Tugasnya yang minggu lalu sudah Ibu periksa. Ibu mau tanya, Anda sudah paham ya? Karena semua sama persis seperti yang di apa tuh solusi manualnya gitu ya. Yang penting Anda paham gitu ya. Nah, di mana eh, sebetulnya dalam buku itu dia mendapatkan jawabannya adalah menggunakan software ya kan, makanya muncul grafik itu ya kan. Nah, gimana angka-angka si frekuensinya itu gitu dari mana? Nah, dari hasil penurunan secara matematis, ya kan? Cari koefisien Fourier-nya, ya kan? Nah, silahkan, walaupun Anda semua jawabannya betul, ya kan, sama dengan manual solusinya, yang Ibu inginkan adalah Anda paham, salah satunya adalah mencari nilai koefisien Fourier-nya, gitu ya. Silahkan. Nah, Ibu kan nggak akan menjelaskan bagaimana cara mencari koefisien Fourier-nya. Silahkan Anda eh, mengingat lagi di perkuliahan sebelumnya gitu ya. Karena perkuliahan di matematika teknik dianggap, bukan dianggap, matemat, sorry, di mata kuliah pemrosesan sinyal ini, matematika teknik atau tools matematisnya ini adalah sebagai prerequest. Jadi Anda harus dianggap Anda semua sudah pernah belajar. Karena sudah pernah belajar, Anda semua sudah paham, ya kan? Paham bagaimana mendapatkan nilai-nilai itu. Ya, silahkan Anda pelajari. Oke, sebelum mulai, oh iya, sekarang karena di bulan Ramadan kita akan waktu perkuliahannya mengalami penyesuaian ya menjadi dari 50 menit menjadi 40 menit ya. Jadi ada penyesuaian nggak apa-apa. Eh, Materinya juga sudah Ibu sesuaikan biar nggak terlalu eh, panjang gitu ya. Oke. Sebelum mulai, seperti biasa ya, kita lakukan dulu presensi. Mana nih Ibu lihatnya? Oke. Ahadian sudah hadir ya. Siap, hadir, Bu. Oke, Ahmad Fauzan. Siap hadir, Bu. Oke, Aldi Ilaseo. Siap hadir, Bu. Oke, Bagus. Siap hadir, Bu. David. Siap hadir, Bu. Erik. Nah, Erik sudah ada hadir, suaranya dari tadi. Oke. Hilmi. Siap hadir, Bu. Oke. Lalu Siap hadir, Bu. Gilang. Izin, Bu. Hadir, Bu. Ya, terima kasih. Yakzan. Belum ada ya? Muhammad Ahdan. Ada sih di sini. Siap Ada hadir, ya? Bu. Ya. Muhammad Andrianto. Hadir, Bu. Roni. Siap hadir, Bu. Niko. Siap hadir, Bu. Rafido. Siap, hadir, Bu. Reinhard. Siap hadir, Bu. Kalau ingat Reinhard, ingat ini Pak almarhum Pak Reinhard. Kamu udah jadi taruna belum sih?
ketemu beliau nggak? Ya, mudah-mudahan beliau ini ya Siap, sempat tenang bertemu. ya. Iya, beliau orang baik banget ya. Renditia, mana Renditia hadir? Siap hadir, Bu. Oke, Sultan, mana Sultan? Hadir, Bu. Belum hadir ya? Ada. Oh iya, Sultan ada. Riyad Mojo, Siap hadir, Bu. ya. Oh iya, 21 Riyad Mojo ya. Yunan, belum hadir ya. Jin mana? Belum ada. Sugita sudah hadir. Siap hadir, Bu. Bu, Bang Yunan sudah hadir, Bu. Oh ya, oke. Ya, sip. Berarti yang belum ini ya, mana tadi? Yakzan aja ya, betul ya? Izin Bu, Yakzan hadir Bu. Yakzan udah hadir. Oh ya, udah hadir. Berarti hadir semua ya, sip. Oke. Oke, kalau gitu kita lanjutkan ya materi selanjutnya. Sudah muncul ya di layar Anda ya. Oke, kita Sudah, lanjutkan Bu. lagi. Ya, kita akan mempelajari, memahami tentang konsep dasar dari sistem. Nah, apa saja yang akan dipelajari hari ini? Kita akan mempelajari tentang definisi dari sistem, kemudian bagaimana merepresentasikan atau menggambarkan sistem, kemudian kenapa sih kita harus mempelajari respon dari sistem, gitu ya. Respon sistem ini nama lainnya adalah output dari sistem, gitu ya. Nah, kenapa di dalam nanti sinyal, kalau kamu kan dulu input output gitu kan ya, keluaran dari sebuah sistem output. Nah, di pemrosesan sinyal, output itu biasanya yang ingin kita lihat kan, kita analisis. Nah, nama lainnya adalah respon sistem. Dan yang terakhir adalah klasifikasi sistem. Kita lihat dulu definisi dari sistem. Jadi, sistem ini apa sih gitu ya? Sistem itu bisa berupa suatu alat atau instrumen tertentu gitu ya. Dalam hal ini berarti berupa apa? Hardware gitu ya. Atau berupa algoritma tertentu gitu ya. Dalam hal ini software gitu kan ya. Yang akan melakukan sebuah proses gitu ya, processing, atau akan melakukan sebuah transformasi, merubah gitu ya dari satu bentuk ke bentuk lain. Dari mana? Dari input tertentu, dalam hal ini inputnya berupa sinyal gitu ya, menjadi sinyal bentuk lain gitu ya, karena sudah ditransformasi atau diproses. Nah, biasanya sinyalnya itu kita sebut sebagai sinyal keluaran atau sinyal output. Ya, itu definisi sistem secara apa namanya? Sederhananya seperti itu. Nah, di sini disebutkan juga sistem ini gitu ya bisa digambarkan atau direpresentasikan menggunakan model matematis tertentu. Nah, untuk apa sih model matematis ini? Ya, untuk melihat proses yang terjadi, baik proses fisis gitu kan, di antara apa? Di antara inputan dan outputnya. Di dalamnya itu seperti apa? Nah, ini salah satu contoh representasi sistem dalam bentuk model matematis. Jadi intinya adalah kita mau melihat bagaimana sih hubungan antara input dan outputnya. Nah, biasanya sistem dinotasikan seperti ini. T, sistem tertentu gitu ya. Sistem. Kenapa dibuat T? Karena misalnya sistemnya bergantung pada waktu, time gitu kan. Nah, ini bisa seperti ini. Kalau kita gambarkan seperti ini, sistem
tertentu. Nah, bergantung waktu ya, time tertentu gitu. Nah, karena sistem ini kita mau melihat hubungan gitu ya antara input tertentu dengan output. Nah, ingat baik-baik ya, di sini mulai diperkenalkan output ketika Ibu berbicara output dari sebuah sistem atau menyebutkan respon dari sistem itu adalah hal yang sama. Seperti nama lain ya, misalnya apa ya? Ya apa? Titik-titik aka apa gitu kan, ada aliasnya. Nah, gitu. Mulai dari sekarang ketika Ibu bilang respon sistem, berarti itu sebetulnya sedang membahas output gitu, keluaran dari sistem ya. Nah, sekarang kalau sebuah sistem berasal gitu ya dari dia akan melakukan processing dari input yang jumlahnya satu atau katakanlah single input, kemudian dilakukan di dalam proses, dihasilkan respon sistem atau outputnya juga misalnya hanya satu, katakan single output. Nah, maka sistem tersebut kita kenal dengan SISO, single input, single output. Contohnya apa? Contohnya misalnya sistem di dalam termometer, gitu ya, termometer, temperatur, suhu, gitu ya. Suhu yang ada di termometer apa? Termometer raksa. Nah, kan ya kan mengukur suhu di ruangan ya kan. Nah, di lab ini apa? Cisco misalnya. Keluarannya ya hanya satu aja pembacaan skala suhu. Nah, ini dikatakan sebagai single input, single output. Nah, ada kalanya sistem ini dibangun untuk memproses dari sejumlah input, berarti lebih dari satu, katakanlah kita tuliskan sebagai multi input, dan dihasilkan output yang lebih dari satu, atau banyak output yang dikatakan multi output. Maka sistem seperti ini yang dikatakan sebagai MIMO, multi input, multi output. Contohnya, ada yang mau memberikan contoh? Contoh dari sistem MIMO, silahkan. Ada yang memberikan contoh? Siap, izin Bu. Ya, silakan. Siap. Hadian. Mungkin dari misalkan AWS seperti itu, bukan ada beberapa parameter sensor itu nanti juga akan keluarannya juga akan banyak sesuai dengan parameternya itu. Siap, terima kasih. Ya, sip. Ya, berarti udah paham ya. Oke, sistem di automatic weather station ya kan, inputannya misalnya AWS berapa? 7 atau 9 parameter ya kan, outputnya juga 7 atau 9 parameter gitu ya. Oke, sip, udah paham ya. Oke, terima kasih ya Hadian. Nah, di dunia nyata gitu ya, realnya gitu ya, seperti tadi, sistem itu jarang sekali yang dibangun hanya oleh satu hal gitu ya. Sensor tadi, temperatur, sistem apa? Temperatur. Kalau temperaturnya misalnya apa? Yang lebih realnya kan sebenarnya dia tidak hanya mengukur apa? Temperatur aja ya kan, suhu aja, tapi suhu misalnya di setiap waktu tertentu ya kan, berarti kan dipengaruhi oleh suhu, terus
dia mengukur di waktu tertentu, atau misalnya termometernya termometer digital. Berarti kan selain ada sensor suhunya, biar termometer digitalnya itu hidup, gitu ya, kan dia perlu power, ya kan, ada sistem satu daya. Nah, seperti itu. Nah, realnya kebanyakan sistem itu dibangun dari berbagai apa yang dikatakan subsistem, sistem pendukungnya. Jadi nggak bisa dia berdiri sendiri gitu, jarang sekali yang bisa berdiri sendiri gitu kan. Nah, antar subsistemnya itu punya ini interkoneksi, ada hubungan. Contohnya apa? Nah, sama ya, berkaitan dengan BMKG. Tadi AOS juga Anda bisa buat kan, AOS juga sistem sensornya, sistem satu daya, sistem komunikasi, ya kan? Itu subsistemnya. Kita lihat contoh lainnya, misalnya sistem radar cuaca. Radar cuaca kalau kita bagi dua, ada yang radar site-nya, ada yang remote site-nya. Itu juga bisa kita anggap sebagai dua subsistem dari sistem radar cuaca. Sekarang kalau kita lihat lagi di bagian radar site-nya, bagi lagi secara garis besar, ada bagian ini apa penerima sinyalnya, antena, ya kan, radomnya. Kemudian ada bagian yang mentransmit, yang receivernya, itu juga kan sub yang lainnya, ya kan, biar si radar site ini bisa running, bisa jalan. Kemudian sinyalnya sudah diterima, terus mau di apa transmitkan gitu kan. Nah, kan misalnya sinyalnya perlu dilakukan processing. Nah, ada yang namanya radar signal processor. Jadi kebanyakan sistem secara real itu adalah ini gabungan dari berbagai macam sistem yang lainnya, atau yang dikatakan sebagai gabungan atau interkoneksi dari beberapa subsistem gitu ya. Nah, untuk memahami sistem secara general, berarti kan kita harus mencek satu persatu, ya kan, si subsistemnya itu satu persatu, bagaimana cara menggambarkan apa namanya, apa yang terjadi di dalam receiver sistem radar cuaca, ya kan, kita harus apa namanya, gambarkan, ya kan, bagaimana yang terjadi di dalam transmitter dan receiver pada sistem radar cuaca, gitu kan. Kemudian nanti di sana kalau ada sinyal yang masuk ke dalam radar ini, sinyalnya termasuk sinyal yang diskrit, ya, atau continue misalnya ya. Nah, berarti kan di sini nanti kita pecah lagi, oh sistem bagian sini signal prosesornya adalah signal prosesor yang diskrit gitu ya. Nah, nanti dipecah-pecah lagi. Nah, berarti kita harus paham per bagian-bagian terkecil dari sistem yang akan membangun sistem secara keseluruhan. Nah, untuk itu kita perlu menggambarkan sistem gitu ya, dari sistem secara skala yang kecil gitu ya, di subsistemnya tadi untuk membangun sebuah sistem model radar cuaca gitu ya. Nah, berarti kan kita perlu ini merepresentasikan subsistemnya itu. Nah, bagaimana cara merepresentasikan sistem? Ada 3. Yang pertama adalah menggunakan model matematik. Kemudian yang kedua adalah menggunakan diagram blok. Diagram blok tahu ya? Jadi nanti kita bisa lihat hubungan antara input dan outputnya gitu ya. Kayak tadi AWS, inputnya sensor, macam-macam sensor ya kan. Outputnya ya nilai keluaran sensor misalnya gitu ya. Atau inputnya nilai keluaran sensor ditampilkan dalam display tertentu gitu kan ya. Kemudian sistem direpresentasikan, digambarkan dalam bentuk diagram alir gitu ya. Jadi kalau diagram alir kan kita bisa melihat bagaimana
perilaku gitu ya dari satu bagian ke bagian lainnya itu yang dikatakan sebagai node dan turunannya, branch-nya gitu ya, secara ini simultan gitu ya. Nah, ini nanti Anda akan pelajari ini ya, bahkan akan Anda gunakan ketika Anda merancang sebuah sistem kaitannya, sistem yang Anda nanti mau kerjakan di skripsi, Anda buat kan diagram bloknya. Anda mau mengembangkan AWS, bikin inputannya di AWS yang Anda buat, apa, outputnya apa, diagram alirnya bagaimana cara bekerjanya ya kan, sensor, sensor suhu, misalnya merekam suhu ya kan, suhunya nanti masukkan ya kan ke dalam prosesor, prosesornya nanti apa, suhunya kan dalam bentuk sinyal analog dirubah dulu, perlu ADC ya kan, dan lain-lain. Buat diagram alirnya sampai terlihat ya. Nah, di dalam kuliah kita pemrosesan sinyal digital nanti representasi sistemnya, karena ini adalah levelnya teori gitu ya, nanti akan lebih diarahkan ke sini, representasi sistem yang digambarkan dalam bentuk model matematik. Kenapa? Karena biar bisa kita lihat sistem itu secara kuantitatif. Nah, masalahnya untuk mendapatkan sistem dalam bentuk model matematik, kita perlu pengetahuan yang berkaitan dengan persamaan diferensial. Karena, misalnya apa? Bagaimana sinyal yang ditangkap oleh radar cuaca, misalnya kan kita cari tingkat refleksivitasnya, kan gitu ya kalau di radar ya. Berarti kan kita cari bagaimana persamaan tingkat reflektivitasnya terhadap satuan waktu gitu ya. Setiap saat tuh bagaimana kita cari dalam bentuk persamaan diferensial, atau juga bisa kita buat dalam bentuk ini state space atau persamaan ruang dan keadaan. Jadi sinyal apa yang diterimanya itu dibuat dalam bentuk ini kan sadar dia akan pada mencakup ruang dan waktu tertentu ya kan. Nah, dibuatlah ini persamaan ruang atau keadaannya, state space-nya. Nanti state space ini banyak Anda gunakan istilah ini ya di mata kuliah kontrol ya, sistem kendali. Nah, kemudian bentuk persamaan analitik seperti ini ya, diferensial atau state space nanti dibuat ke dalam bentuk matriks gitu kan. Nah, kemudian mau menganalisis sinyal tidak hanya pakai kertas, hitung-hitungan manual, tapi misalnya gunakan software tertentu, signal processing toolbox, misalnya yang ada di dalam MATLAB, maka model matematiknya diungkapkan dalam bentuk ini, fungsi transfer. Fungsi transfer nanti bisa kita cari menggunakan transformasi Z misalnya. Anda sudah belajar kan transformasi Z dulu? Nah, ini kita akan gunakan gitu ya. Lebih banyak yang di model matematik. Ini representasi sistem. Kita lihat contohnya ini. Misalnya representasi sistem pada radar cuaca. Digambarkan dalam bentuk flowchart ya kan, blok diagram atau tadi persamaan matematisnya. Silahkan nanti Anda akan lebih detail ya kan terkait radar cuaca di mata kuliah radar ya kan. Nah, nanti pasti akan dikasih, oh ini blok diagram dari radar ya kan. Kemudian ini persamaan paling dicari ya kalau di radar, reflectivity-nya berapa. Itu contoh penggunaannya. Nah, kemudian representasi sistem yang lainnya, nah secara teori, nah kita bisa atau diperkenalkan menggambarkan sistem dalam hal ini hubungan antara input dan output menggunakan blok diagram. Nanti ini sebetulnya
Anda akan lebih banyak belajar tentang blok diagram di sistem kontrol ya. Nah, sekarang kita lihat ada yang dikatakan sebagai ini, blok diagram yang kategorinya sebagai ini, adder. Anda ini kan dulu ya, apa namanya? Abaikan dulu ini, memoryless-nya ini, abaikan dulu. Nah, kita lihat dulu sebagai blok diagram kalau kita lakukan proses penjumlahan dari beberapa input tertentu. Kan bisa ya, mungkin saja ya penjumlahan tertentu gitu ya. Nah, nanti outputnya, hasilnya juga ya ini, apa, outputnya berdasarkan penjumlahan dari masing-masing sinyalnya. Nah, menggambarkannya dalam bentuk ini, apa, ini tanda apa, masukan dari dua buah input, masuk nih ke sini, nah, adder, ini tambah ini, ada tanda plus ini. Ini cara menggambarkan blok diagram ya. Kemudian ada juga selain penambahan ada ini, perkalian dengan sebuah nilai konstanta tertentu. Biasanya konstantanya katakanlah A. Nah, menggambarkannya ini pakai tanda apa nih? Segitiga seperti ini, amplifier nih, multiplier. Anda kalau di rangkaian apa? Listrik kan menggambarkan amplifier seperti ini ya. Nah, kan dikalikan dengan gain-nya tertentu. Nah, sama juga. Jadi, kalau ada inputan tertentu masuk ke dalam sebuah blok diagram yang dia bersifat sebagai multiplier dengan katakanlah punya konstanta A, maka nanti outputnya atau dalam hal ini respon sistemnya adalah nilai konstanta gain atau multipliernya ini dikalikan dengan inputannya. Bisa seperti ini ya. Jadi kalau ada gambarkan ini multiplier ya, Anda gambarkannya seperti ini. Kemudian ada yang ini sebagai unit delay. Jadi sebuah sinyal masukan, kita masukkan ke dalam sebuah sistem, sistemnya itu delay, di delay. Nah, biasanya ini Z-nya salah nulis ya Ibu ya, harusnya delay itu seperti Anda belajar dulu di transformasi Z, Z pangkat minus 1. Jadi bukan, kalau di sini kan Anda lihat di Z-nya Z minus 1 ya, bukan ya, harusnya ditulisnya adalah Z pangkat minus 1 gitu ya. Ingat ya, ini salah ya, Z pangkat minus 1. Z pangkat minus 1. Ini juga sama. Nah, delay itu seperti apa? Berarti kan yang di delay adalah ini, variabel waktunya. Karena di sini adalah sinyalnya sinyal diskrit. Nah, kita gunakan transformasi Z di delay, katakanlah 1 ya, banyak 1 detik misalnya. Maka outputnya ya ini, outputnya atau respon sistemnya YN ini adalah sama dengan inputnya di delay sebesar N minus 1. Katakanlah di delay setiap 1 detik. Nah, yang banyak digunakan juga dalam kita menggambarkan blok diagram adalah sistem yang diberi feedback. Jadi, sebuah sinyal masukan, nah, kan melalui sebuah proses, ini dihasilkan output tertentu, ya kan, YN, atau respon sistemnya. Nah, kalau yang dikatakan sebagai feedback, si output ini selain dipengaruhi dari inputnya, dipengaruhi juga dari ini, dari input sebelumnya yang di-delay, gitu ya, katakanlah berarti yang XN-nya di-delay sekali, misalnya ya. Nah, maka dijumlahkan. Jadi, output atau respon sistem ini adalah penjumlahan dari sistem header ini ya, dengan dengan output sebelumnya. Bisa jadi ya. Output sekarang diperoleh dari inputan saat ini dan juga dari
output sebelumnya. Kayak Anda, misalnya Ahadian, sekarang sekolah di STMKG, pengetahuan Anda diperoleh dari sekarang, misalnya pengetahuan tentang sinyal, XN-nya, dan juga diperoleh dari output sebelumnya, pengetahuan sebelumnya, misalnya apa? Pengetahuan dari mata kuliah matematika teknik, ya kan? Nah, ini juga dari teknik digital dan lain-lain, atau dipengaruhi oleh yang minggu lalu, misalnya belajar di sistem kendali. Udah belajar belum menggambarkan blok diagram di sistem kendali? Sudah ya? Nah, Saya belum sampai situ, Bu. Oh, belum. Oh ya, kalau di kendali feedback ini back forward. Nah, istilahnya back forward. Jadi sistem kontrol fast forward, maju, back forward ke belakang, gitu ya. Nggak apa-apa ya. Ini paralel gitu ya. Nanti Anda belajar blok diagram, menggambarkan blok diagram di mata kuliah kendali, dipengaruhi. Anda lagi belajar kendali juga dipengaruhi. Ini minggu sekarang nih, misalnya dari pemrosesan sinyal tentang feedback system. Ini representasi sistem yang biasanya digunakan. Jadi kalau ada gambar-gambar seperti ini, berarti dia adder, ya kan? Ini multiplier. Contohnya tadi ya, amplifier, simbolnya gini ya. Kalau ini sistemnya delay. Kalau ada seperti ini, berarti dia adanya feedback. Oke, Ibu lanjutkan ya. Nah, jadi kita sudah tahu bagaimana menghubungkan gitu ya, secara menggunakan konsep blok diagram antara input dan output. Nah, sebetulnya di dalam pemrosesan sinyal, kita ini kan selalu dihadapkan dari inputan tertentu untuk masuk ke dalam sebuah sistem untuk diketahui output atau respon sistemnya, gitu kan. Nah, sebetulnya tujuan utamanya gitu ya, ketika kita melihat sebuah sistem seperti ini atau kita mau mengerti apa sih yang terjadi di dalam sistem ini, berarti kan kita melakukan analisis dari sistem ya. Nah, ketika analisis sistem itu gitu kan ya, sebenarnya apa yang Anda lakukan? Yang Anda lakukan adalah mendapatkan bagaimana caranya informasi tentang respon sistemnya atau output sistemnya. Analisis sistem itu berarti kita harus tahu bagaimana sih respon sistem itu kalau dikasih inputan tertentu. Gitu. Ya. Nah, jadi sekarang kalau sistemnya ini dinyatakan, direpresentasikan dalam bentuk model matematis, katakanlah persamaan diferensial, gitu ya. Anda kan sudah belajar ya, persamaan diferensial hampir setengah semester gitu ya, di Matematika Teknik 1. Itu artinya, gitu ya, kita mau tahu bagaimana respon sistem itu. Caranya bagaimana? Ya, kita mencari penyelesaian atau solusi dari persamaan diferensial itu. Bisa dipahami ya? Jadi, kalau kita mau menganalisis sistem, sistemnya ini dinyatakan, direpresentasikan dalam bentuk model matematis, persamaan diferensial, respon sistemnya itu apa? Ya, kita mencari solusi atau penyelesaian dari persamaan diferensial itu. Nah, masih ingat ya, dulu Anda sistemnya, kalau persamaan diferensialnya beda-beda jenisnya ya kan, homogen, non homogen, macam-macam ya kan. Terus cari solusinya juga kan tergantung jenis persamaan diferensialnya. Itu artinya kalau dulu kan hanya cari X dan Y gitu ya, hubungan matematis. Nah, sekarang persamaan diferensialnya itu merepresentasikan sistem. Bagaimana respon sistemnya? Ya dicari solusi persamaan diferensialnya. Masih ingat? Apa yang kita lakukan mencari solusi persamaan diferensial? Kita
mendapatkan atau mencari pertama solusi homogen, dan kemudian ada kalanya persamaan diferensial ini, misalnya yang non homogen tidak cukup, kita mencari solusi homogennya aja, ya kan? Kita perlu mencari solusi partikulatnya. Betul ya? Masih ingat ya? Nah, sebetulnya apa sih yang kita sedang cari itu? Mencari solusi homogen dengan berbagai metode, ya kan? Mungkin Anda perlu mengingat lagi saking banyaknya, gitu kan ya? Karena jenis persamaan diferensialnya yang macam-macam juga. Sebetulnya yang kita kerjakan mencari solusi homogen itu adalah ini. Mendapatkan informasi tentang output, dalam hal ini adalah respon sistem, di mana kita punya informasi mengenai kondisi awal dari sistem itu, initial condition. Nah, karena kalau belajar initial condition-nya berapa, ya kan? Nah, ada kan rangkaian listrik, initial condition-nya apa, berapa, ya kan? Sistem fluida dan macam-macam kan. Nah, artinya apa? Kalau kita mau melihat respon sistem karena ada kondisi awal, ya, tanpa ada ini inputan lainnya gitu ya, tanpa sinyal masukan lainnya dari luar, maka solusi homogen ini menyatakan bagaimana respon sistem yang disebut sebagai ini zero input respon, atau nama lainnya adalah EKE gitu ya, natural response. Itu kalau kita mendapatkan solusi homogen. Sebetulnya kita mau melihat bagaimana respon sistem itu yang dikatakan sebagai zero input response. Oke ya. Nah, kemudian kan, oh nggak cukup solusi homogen, cari partikulatnya. Ingat ya, untuk apa kita mencari solusi partikulat? Untuk mencari ini, respon sistem. Karena di dalam sistem itu ada inputan lain dari luar. Masih ingat kalau di dalam persamaan diferensial, misalnya apa? Orde pertama ya, dulu kan dx gitu ya, tambah sekian dan lain-lain sama dengan 0. Kalau 0 kan cari homogennya. Sekarang kalau nolnya ini bukan 0, tapi fungsi tertentu, kan gitu ya. Nah, ini kan perlu cari solusi partikulat kan. Nah, gimana caranya? Ya, cari metode mencari solusi partikulat, ya kan? Maka, respon sistemnya nih, karena ada masukan dari luar, respon sistemnya ini kita kenal sebagai ini, zero state response. Atau ini, force response. Itulah. Jadi dulu di matematik ya hanya mencari aja ya solusi homogen partikulat tanpa ada tahu maksudnya untuk apa. Nah, ternyata solusi ini digunakan untuk menganalisis, mengetahui bagaimana respon sistem. Dalam hal ini kita tahu zero input respon dan zero state respon. Nanti ini ke depannya ya kita akan pelajari. Ya, apa sih yang dimaksud zero input respon, zero state respon itu seperti apa? Nah, ini masih secara general saja. Oke, sampai sini bisa dipahami ya? Ya, bisa, Bu. Oke, ya terima kasih. Oke, Ibu lanjutkan ya. Nah, berarti kita kan mau tahu bagaimana respon sistem. Nah, sekarang sebelum mengetahui bagaimana respon sistem, berarti kan kita harus tahu sistemnya itu bagaimana, ya kan? Nah, cara mencek sistemnya bagaimana, biasanya orang mengkategorikan atau mengklasifikasikan sistem. Mulai dari yang dikatakan, nanti Ibu jelaskan ya lebih detail, sistem deterministik, kemudian sistem stokastik. Sistem waktu kontinu,
kemudian sistem waktu diskrit. Nah tadi kan ada, abaikan dulu ya, memoryless. Nah, memoryless juga yang dengan memori. Nah, nanti akan Ibu jelaskan. Kemudian ada juga orang mengkategorikan sistem kausal dan non-kausal. Atau sistem yang sangat familiar ya, bahkan Anda waktu sekolah di SMP belajar persamaan linier, ya kan? Padahal di dunia ini adakah yang linier? Realnya? Nah, kebanyakan ya non-linier, ya kan? Contohnya apa? Sensor aja. Anda udah belajar sensor kan? Sensor apa? Misalnya sensor tekanan gitu ya. Nah, tekanan ini pakai apa? Ukurnya misalnya barometer gitu kan ya. Ada nggak sih tekanannya, sensor tekanan ini? Anda kalau di apa namanya? Kalau Anda beli sensor kan dapat manual booknya, ya kan? Nah, spesifikasi sensor tekanan dia bisa digunakan pada temperatur sekian sampai sekian, gitu kan? Ada ya daerah operasi sensornya, ya kan? Nah, kenapa sensor itu ada syarat kondisinya? Karena biar sensornya itu dia melakukan pengukuran tekanannya, kemudian menghasilkan output keluarannya itu, sifat sensornya adalah linier. Betul ya? Kalau Anda bayangkan sensor tekanannya non-linier, gimana dia output keluarannya, gitu kan? Nah, nanti ini bagian sensor linier ini yang akan kita, bukan sensor ya, jadi sistem linier ini yang akan kita pelajari. Kita bisa, walaupun di dunia ini realnya banyak sistem non-linier, tapi non-linier ini bisa, kalau sensor kita perkecil daerah operasi sensornya, kan sensornya bisa kita anggap sebagai bekerja secara linier, ya kan? Nah, ini minggu depan kita akan khusus pelajari tentang sistem yang linier, ya. Kemudian juga sistem yang ini spasi ya, sistem time invariant dan sistem time variant. Sistem yang tidak bergantung pada waktu dan sistem yang bergantung pada waktu. Di dunia ini sistemnya yang mana? Kebanyakan time invariant atau time variant menurut Anda? David, menurut kamu kebanyakan nih realnya sistemnya itu time invariant atau time variant, David? Mana David suaranya? Ya, izin Bu, menurut saya sistem tim invarian Bu. Sistem apa, Fit? Ini? Ya, izin Bu. Iya Bu. Atau ini? Ini atau ini? Yang pertama atau yang kedua? Siap, izin Bu, yang pertama Bu, menurut saya Bu. Yang pertama. Time invariant itu apa ya, David? Siap, izin Bu, untuk varian tuh banyak atau bisa dibilang seperti jenis-jenis Bu atau seperti itu Bu. Yang mana? Yang ini? Ini, David? Ingat baik-baik ya semuanya ya. Sistem time invariant adalah sistem yang tidak bergantung pada waktu. David ya. Kalau sistem time variant adalah sistem yang bergantung pada waktu. Nah, kebanyakan di alam ini yang bergantung waktu atau tidak bergantung waktu, David?
Siap, izin Bu, bergantung Bu. Nah, berarti yang mana kalau bergantung waktu? Siap, yang varian Bu. Nah, ini ya, David ya. Nah, tadi kebalik ya, David ya. Siap ya Bu. Ini ini apa nih ya, betul ya, nih in apa sih kalau dalam bahasa Inggris? Awalan ya, prefix apa? Gitu ya. Ini nanti Anda kalau belajar TOEFL, nah ini suka muncul ya kan. Nah, artinya itu bukan banyak. Ini kan banyak nih, banyak bergantung waktu. Nah, kalau in ini berarti negasinya gitu ya. Nah, jadi belajar TOEFL ya. Oke, nah di dunia ini realnya kebanyakan sistem itu bergantung waktu ya. Kan kita ada di dimensi waktu ya. Segala hal dipengaruhi oleh waktu, betul nggak? Iya kan? Ada nggak yang nggak dipengaruhi waktu? Ya kita anggap waktunya itu misalnya ya, periodenya dalam satu periode ya sistemnya nggak berubah. Kan bisa ya. Nah, jadi nanti walaupun realnya adalah sistem time varian kebanyakan, tapi minggu depan, nah kita akan bahasnya di dalam pemrosesan sinyal ini, kita lebih fokus ke ini, time invariant. Jadi kita anggap sesuatu itu ideal ya, sistemnya tidak berubah terhadap waktu, karena repot ya kalau berubah terhadap waktu ya. Persamaan diferensial, nyari solusinya nanti panjang lagi gitu ya. Tapi kita bisa tadi lagi seperti linear dan non-linear, kita bisa perkecilkan daerah operasionalnya. Misalnya kalau waktunya berubah persekian ya dianggap sistemnya tetap gitu ya. Tapi nanti kita akan pelajari bahkan secara khusus sistem linear time invariant di minggu depan ya. Oke, sekarang kita lihat dulu yang atas-atasnya ya. Oke. Semuanya gitu ya. Kita lihat satu-satu. Yang pertama adalah kita klasifikasikan sistem itu ke dalam kategori sistem yang deterministik. Artinya apa? Sebuah sistem dikatakan sistem deterministik kalau sistemnya dibangun dari, ini kaitannya dengan sinyal ya, kaitannya dengan input dan outputnya, dalam hal ini sinyal input dan sinyal outputnya, yang berupa sinyalnya bersifat deterministik atau predictable. Jadi perubahannya bisa kita cek gitu ya secara pasti gitu ya, karena predictable. Nah, kemudian ada yang dikatakan sebagai sistem stokastik. Ini sekedar tahu saja ya, di level F1 sistem stokastik itu tidak dibahas ya, karena lebih fokus ke yang ini, yang deterministik. Jadi semua dianggap kelakuannya gitu ya, bisa kita tentukan predictable. Nah, kalau sistem stokastik ya tadi, sinyal input dan sinyal outputnya berasal dari ini, sinyal yang random atau acak atau yang bersifat probabilistik. Ya. Ini kaitannya dengan sistem deterministik dan sistem stokastik. Kemudian klasifikasi sistem yang lain adalah ini, sistem waktu kontinu dan sistem waktu diskrit. Ya sama, berarti input dan outputnya kalau waktu kontinu ya dari sinyal yang kontinu, kalau yang diskrit ya dibangun input dan output atau respon sistemnya dari sinyal diskrit. Nanti kalau inputannya adalah berupa sinyal kontinu ya nanti kita perlu sistem yang melakukan prosesinya ya juga sistem untuk memproses sinyal yang bersifat continuous. Nanti hasilnya juga berupa sinyal yang continuous. Ya, begitu juga untuk yang waktu diskrit. Nah, nanti kita akan lebih banyak di sini sistem yang diskrit gitu ya. Lebih ke sistem diskrit. Ini masih mudah ya. Karena kita hanya mengkategorikan sistem berdasarkan sinyal input dan outputnya, gitu ya, yang bersesuaian.
sinyalnya kontinu ya sistemnya sistem waktu kontinu. Sinyalnya input-outputnya discrete ya sistemnya adalah sistem waktu discrete. Ya, ini masih mudah ya. Oke. Nah, yang tadi abaikan dulu memoryless gitu ya. Nah, apa itu? Atau nama lainnya adalah sistem tanpa memori. Atau nama lainnya adalah sistem statik. Jadi, di sini penjelasannya adalah jika outputnya, nih output YN ya kan, respon sistemnya hanya tergantung atau hanya bergantung atau hanya dipengaruhi dengan nilai input X. Ini katakanlah X, sinyal inputnya pada waktu yang sama. Jadi kalau outputnya di N sama dengan N0, ya pasti dia berasal dari input yang di waktu sequence N sama dengan 0. Buktinya ini. Output pada sequence ke N diperoleh dari inputan pada sequence ke N. Jadi, output saat ini dipengaruhi oleh input saat ini. Nah, David memahami sistem gitu ya, dari yang saat ini dipelajari gitu ya. Betul ya, kayak gitu ya. Oh, saya paham gitu ya, bersesuaian dengan yang dijelaskan gitu ya. Ini. Atau mau adder penjumlahan ya kan dari berbagai macam input gitu ya. Tapi Anda lihat waktunya di waktu sequence yang sama, katakanlah di N0 ini sama ya kan. Ini yang dikatakan sistem memoryless atau sistem statik. Contohnya apa? Nah, kita lihat misalnya tegangan pada resistor. Tegangan resistor, ya kalau kita ngukur pakai multimeter tegangan gitu ya, resistor kan, multimeter kan merekod setiap saat ya, makanya simbolnya ini ya, T-nya continuous. Dipengaruhi oleh apa? Nilai arus ya pada saat itu, ya kan? Tentu saja dikalikan dengan nilai resistansinya. Maka jika kita melihat sistem pada resistor, nah dia dikatakan sebagai sistem yang memoryless. Nah, sampai sini bisa dipahami ya, yang dikatakan memoryless atau sistem statik. Jadi nilai outputnya hanya dipengaruhi oleh input pada setiap waktu, atau bukan pada setiap, di waktu yang sama. Jadi outputnya pada saat T ini dihasilkan dari inputan ya pada saat T atau pada saat waktu yang sama. Sampai sini bisa dipahami ya yang dimaksud dengan sistem memoryless. Roni, paham ya yang dimaksud dengan sistem memoryless? Saya paham, Bu. Oke, sip. Nah, kebalikannya dari memoryless adalah sistem dengan memori. Atau nama lainnya adalah sistem dynamic. Jadi, bagaimana output atau respon sistem pada waktu N sama dengan N0 misalnya ya. Nah, tidak hanya bergantung pada input waktu yang sama saja. Berarti kan ini, kalau tadi yang memoryless, outputnya ini pada sequence N ini, pada waktu saat ini, N gitu ya, N0, dipengaruhi hanya pada inputan Xn. Nah, kalau dengan memori, bisa jadi dipengaruhi oleh ini, inputan dari waktu sebelumnya, atau input karena ada proses delay.
Ini yang dikatakan sistem memori. Atau kita buat, ini kan penjumlahan ya. Nah, penjumlahannya seperti ini. Boleh ini ya. Contohnya adalah ketika kita mau mengukur tegangan pada kapasitor. Masih ingat ya, kalau tegangan yang kita ukur gitu ya, tegangan kapasitornya itu berapa? Kan selain dipengaruhi oleh nilai kapasitansinya, juga dipengaruhi oleh ini. Kan nilai apa? Arus gitu ya, yang sudah ada di dalam kapasitornya. Betul nggak? Dari minus hingga sampai ini. Jadi kan sebetulnya kapasitor kan menyimpan muatan ya. Kalau kita mengukur tegangan kapasitor ada, berarti kan sebelumnya di dalam kapasitor dia sudah ada kan muatannya, betul nggak? Ya kan? Makanya dalam kapasitor ada proses pengisian, pengurangan. Nah, konsep ketika kita melihat tegangan pada kapasitor, berarti kita melihat sistem dalam kapasitor itu adalah dikatakan sebagai sistem dinamik atau sistem memori. Jadi, tegangan kapasitor yang saat ini terbaca, ya berasal dari arus kapasitor saat ini dan yang sebelumnya, ya kan, yang sudah ada. Betul ya? Oke, sampai sini bisa dipahami tentang sistem dengan memori atau sistem dinamik. Bisa dilanjutkan ya? Siap, bisa Bu. Oke, ya terima kasih. Oke, nah klasifikasi sistem yang lainnya adalah ini. Ada yang dikatakan sebagai sistem kausal dan sistem non-kausal. Apa itu sistem kausal? Nah, lagi-lagi ya, kita memandangnya tadi respons sistem atau output, ya kan? Outputnya pada sequence waktu sekarang gitu ya, katakanlah N sama dengan N0, hanya bergantung pada input di waktu yang kurang dari sekarang. Artinya apa? Dari yang sebelumnya. Nah, kalau sebelumnya kan ini ya, delay, ya kan? Jadi, kausal ini respons sistem atau outputnya hanya bergantung pada nilai input sekarang atau input sebelumnya. Bisa dipahami ya? Tidak pernah namanya kausal. Sebab, ya kan? Berarti kan ada penyebabnya. Nah, penyebabnya kan nggak mungkin dari yang input yang akan datang, tapi dari input sebelumnya. Bisa dipahami ya? Jadi, David bisa apa namanya? Jadi seperti ini gitu ya. Bisa masuk ke jadi apa ya? Jadi taruna, nah, karena dipengaruhi oleh inputan pendidikan sebelumnya, ya kan? Ada nggak yang taruna tapi nggak lulus SD, SMP, SMA? Ada nggak? Nggak ada kan? Nah, jadi David sekarang ini pengetahuannya dibangun dari apa yang sudah dipelajari sekarang dengan yang kemarin-kemarin yang dahulu kala. Jadi saya ini sekarang karena dipengaruhi oleh yang sebelumnya. Kayak gitu kan kehidupan begitu ya. Semua kehidupan bersifat kausal. Ada penyebabnya ya kan. Nah, maka semua sistem yang kategorinya memoryless berarti dia dimasukkan sebagai sistem kausal. Nah, sistem kausal ini biasanya kita gunakan sebagai ini. Ideal time delay. Jadi, waktu delay yang paling ideal ya kan, balik ngelihat dari yang lalu gitu kan. Nah, ideal time delay. Nah, kebalikannya kalau sistem yang non kausal
sistem ini, lagi-lagi kita melihat respon atau outputnya jika sistem itu diberi inputan dari masa depan, gitu ya. Nah, kalau kita buat persamaan, respon sistem saat ini atau output saat ini dipengaruhi oleh inputan ada karena inputan N+1 masa depan. Contohnya apa? David saat ini gitu ya, keren nih jadi taruna karena nanti suatu saat David itu akan kuliah di MIT. Kayak gitu tuh, Pak, analoginya. Mungkin nggak sih, David? Bu, amin Bu, mungkin Bu. Amin. Iya, mungkin ya. Ya, MIT kan bidang engineering teknik. David sekarang kuliah di instrumentasi. Kan teknik engineering juga. Mungkin kan? Walaupun ya bisa juga nggak kejadian ya, David ya. Mungkin kan? Nah, Siap Bu. berarti kan, tapi berharapnya mau ya, David ya. Nah, ya namanya berharap, berarti kan prediktor, prediksi. Nah, tapi kalau sistemnya non-kausal, David saat ini dipengaruhi oleh David yang akan datang. Nah, kalau benar kejadian gini, makanya sistem non-kausal ini disebut sebagai ini, ideal prediktor. Anda bayangkan, saat ini dipengaruhi oleh inputan yang akan datang. Maunya kan semua seperti ini ya, tapi ada nggak yang seperti ini? Jadi kita bisa memprediksi apa nih, gempa gitu ya. Jika ada gempa saat ini, oh berarti nanti dari gempa yang akan kejadian di waktu masa depan, kan agak aneh ya. Tapi kalau kayak tadi contohnya belajar itu masih mungkin ya. Nah, ideal prediktor. Tapi Mas, harap diingat ya, kebanyakan realnya sistem adalah sistem kausal. Kita ini berasal dari inputan sebelumnya, berasal dari ada penyebabnya gitu ya. Kalau ini kita ya itu yang seperti tadi Ibu sampaikan ya. Oke, ini klasifikasi sistem ketika kita berbicara mengenai sistem kausal dan non-kausal. Mudah ya, mudah dipahami ya. Silahkan Anda latihan, ambil buku textbook, tapi harus yang di buku Proakis. Kalau kemarin kan tugasnya di buku Litan, nah Anda buka buku Proakis, nah di situ nanti ada contoh soal latihan, disebutkan nih persamaan-persamaan seperti ini, nanti ini kategorinya apa? Sistem kausal, non-kausal, memorialis, dynamic, statik, macam-macam. Anda tinggal latihan ya. Latihan. Betul atau enggaknya? Lihat, ada solusi manualnya. Seperti itu ya. Oke, ini sampai sini masih bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, ini sistem linier dan non-linier. Ini akan Ibu jelaskan minggu depan secara detail dari sistem linier. Sistem linier itu apa? Secara matematis, kalau sistem linier, kalau dulu apa? Persamaan linier. Y dipengaruhi oleh variabel X dengan misalnya fungsinya adalah sama dengan berapa? Misalnya 2X, berarti setiap perubahan X kita bisa melihat nilai Y-nya, ya kan? Nah, ini sistem linier, ya kan? Nah, di dalam kita kaitannya dengan sinyal, pemrosesan sinyal, dalam hal ini sistem linier, kalau sistem itu memiliki sifat superposisi. Superposisi itu apa? Jadi dia mengandung penjumlahan, masih ingat ya superposisi gelombang, dulu Anda belajar di fisika dasar, penjumlahan dan juga memenuhi kaidah ini, homogenitas, dalam hal ini perkalian dengan sebuah
bilangan konstanta tertentu. Nah, minggu depan Ibu akan jelaskan, tapi kalau mau belajar silakan Anda lihat ya di tahun lalu. Ini sengaja Ibu bagi minggu depan karena kayaknya akan terlalu pendek ya, kalau satu SKS-nya 40 menit. Kemudian yang kedua adalah sistem nonlinier. Tadi sudah panjang lebar juga ya Ibu jelaskan, ya berarti kalau secara ini aturan sifat superposisi ya berarti dia tidak memenuhi sifat superposisi. Artinya apa? Dia tidak bersifat aditif dan homogen. Nanti ada latihannya ya. Ini adalah klasifikasi sistem untuk yang linier dan nonlinier. Yang terakhir, nah ini nih David, sistem time invariant dan time variant. Ingat, sistem time variant adalah tadi tidak bergantung pada waktu, gitu kan ya? Artinya apa? Jika waktunya kita lakukan proses shifting, pergeseran waktu gitu ya, pada bagian sinyal input, maka pada bagian output atau respon sistemnya juga akan mengalami pergeseran waktu atau shifting time yang sama. Itu ya. Artinya apa? Input dan outputnya ya tidak berubah terhadap waktu walaupun waktunya dilakukan proses shifting. Nah, misalnya seperti ini. Inputannya pada sequence waktu saat ini gitu ya, xn, ya outputnya juga pada sequence saat ini, yn. Nah, sekarang kalau inputnya kita lakukan shifting, kita geser waktunya, dalam hal ini berarti kita minus itu di delay sebesar K tertentu, misalnya 1 detik, 2 detik, dan lain-lain, maka outputnya juga akan mengalami pergeseran waktu yang sama. Nah, nanti ini abaikan dulu, ada simbol H ini gitu ya, nanti Ibu akan jelaskan di kedepannya kenapa diberi simbol ini. Ini sebetulnya adalah input masukkan ke sebuah sistem. Nah, sistemnya ini simbolnya adalah H. Dihasilkan outputnya YN. Kalau inputnya digeser sebesar K, outputnya setelah melalui sistem H ini, outputnya juga bergeser sejauh K. Minggu depan kita akan latihan menentukan sistem ini adalah sistem yang time invariant seperti ini atau bukan. Nah, kebalikannya, berarti kalau time variant, kalau waktunya digeser di waktu tertentu pada inputnya, outputnya tidak demikian. Ya. Oke, sampai sini bisa dipahami? Masih mudah ya? Oke. Lumayan, Bu. Lumayan tuh apa sih? Nggak terdefinisi ya. Nggak kebayang. Lumayan ngerti apa lumayan nggak paham? Lumayan nggak ngerti. Sengaja tugasnya Ibu nggak buat secara terstruktur, tugasnya mandiri saja, mungkin karena Anda kan sibuk, bukan sibuk ya, belajar sinyal juga sebenarnya ibadah ya. Mungkin Anda mau menambah hafalan one day, bukan one juice lagi ya, atau berapa, jadi silakan belajar mandiri saja. Anda buka, semua sudah punya buku prakis ya? Ada yang belum punya? Kalau nggak punya yang edisi keempat, nggak apa-apa, pakai yang edisi ketiga aja. Prakis 3 edition. Sudah ada yang download?
Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, coba lihat di chapter berapa tentang eh, apa namanya? Bahkan chapter berapa tentang ini sistem apa gitu. Ini termasuk jenis atau klasifikasi sistem apa? Ada? Karena masih ada waktu ya. Kecuali yang linear dan time invariant mungkin di skip dulu, tapi yang lain-lainnya kausal, non kausal gitu ya, memoryless dan lain-lain bisa Anda pelajari. Sebenarnya mungkin Anda ada yang nanya, kalau di sistem kontrol sudah belajar tentang sistem belum? Sebuah sistem itu kenapa harus dikontrol? Berarti kan sistemnya itu ada yang nggak beres, betul kan ya? Nggak beres itu berarti apa? Indikatornya sistemnya tidak stabil, betul ya? Ya kan? Makanya harus dikontrol. Anda kalau belajar di sistem kontrol, nanti ada pembagian sistem lain. Sistem yang stabil dan sistem yang nggak stabil. Seperti itu. Tapi di pemrosesan sinyal sebetulnya bisa juga ada pengklasifikasian lain, sistem yang stabil dan tidak. Tapi sengaja nggak Ibu sampaikan biar Anda pelajari aja di sistem kendali biar nanti tahu kenapa sistem ini tidak stabil kan Anda belajar nilai eigen ya kan, nah, nilai eigennya yang positif gitu kan, kalau nilai eigennya negatif pasti sistem itu stabil. Kalau sistem stabil ya nggak usah dikontrol ya kan, kalau yang nggak stabil harus dikontrol. Nah, biar komprehensif penjelasannya di sana. Tapi kalau di dalam pemrosesan sinyal ya sinyal yang mau diproses ya harusnya sudah bersifat apa, kalau belum stabil ya dikontrol dulu ya kan, di treatment tertentu seperti ya. Sudah lihat ya di chapter berapa? Sistem, chapter pertama ya, klasifikasi sistem. Di situ ada latihan, mana nih? Ini yang edisi keberapa nih yang Ibu buka nih? Edisi ketiga. Bahkan kamu buku Proakisnya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Bahasa Inggris, Bu. Bahasa Inggris ya, tapi nggak apa-apa kan kamu lagi mau ngejar TOEFL ya kan, TOEFL-nya harus bagus ya, pakai yang bahasa Inggris. Tapi kamu ini sekedar informasi aja, si buku Proakis yang ini tuh udah ada versi bahasa Indonesianya, cuman jadi aneh terjemahannya ya kan. Ibu sarankan ya nggak apa-apa, kamu mau beli yang edisi terjemahannya nggak masalah, tapi kalau dari hasil belajar dan lain-lain kayaknya lebih mudah belajar yang pakai ini bahasa Inggris aja, karena Anda lihatlah padanan katanya suka agak aneh ya kalau pakai bahasa Indonesia itu, tapi sudah tersedia. Yang mana ya? Sistem ini mana? Ada nggak contoh? Ini sistem, kategori sistem. Atau dianggap sudah bisa semua ya Anda ya? Nah, yang Ibu sampaikan penjelasannya kan singkat, padat gitu ya. Nah, kalau mau lebih jelas lagi, silakan Anda baca buku textbook-nya gitu ya. Gimana sih?
Ya, Bu. Siap, Bu. Nah, nih, Ibu ya share screen aja bentar ya. Gimana nih? Nah, muncul ya di masih ini ya, loading ya. Nah, ini. Ini paling ya seperti ini. Nah, di sini nih ada yang stabil dan tidak stabil ya. Silakan Anda baca di buku ini. Ini sudah difokuskan ke sistem waktu diskrit gitu ya. Sebuah sistem bisa tadi statik dynamic, tapi ini Anda bisa mengerjakan ya nomor 1 dan 4 aja. Sistemnya statik atau dynamic atau kausal non kausal. Dari mana? Dari ini nih. YN, cos, XN. Nah, ini silahkan Anda cek. Banyak ya nih sampai ke N nih. Nanti minggu besok kan kita belajar linear sama time invariant. Anda bisa lebih lengkap lagi nanti jawabannya jadi satu, misalnya A ini statik, linear atau enggak, time invariant atau, nah di sini time invariant kalau di dalam bukunya Proakis nama lainnya bukan time variant tapi time varying, nggak apa-apa ya, ini sama aja ya, silahkan. Nah ini bahkan nih kalau ada 2 buah sistem, nah ini sistem 1, T1 masuk ke dalam sistem 2 gitu ya. Ini di sini juga ada jika 1 dan 2-nya kausal. Ini benar apa tidak gitu ya. Buktikan atau setuju betul atau tidak gitu ya statement ini. Kalau T1 dan T2-nya adalah kausal, maka sistem secara keseluruhannya kausal, betul atau tidak. Silakan Anda latihan ya. Anda bisa latihan yang ini aja nih, cukup nih, yang 2.7 sama 2.8. Silahkan Anda latihan. Nah, betul atau tidak, silahkan Anda cari juga sama seperti Litan. Cari yang Anda kerjakan betul atau tidak, cari solusi manual booknya. Gitu ya. Oke, silakan Anda kerjakan sambil apa mau buka puasa sambil ngabuburit. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan? Berarti beres ya nih. Kuliah kita sudah selesai. Silakan Anda belajar mengisi waktu. Berarti perkuliahan kita bisa diakhiri ya sampai sini ya. Kalau nggak ada pertanyaan. Oh ya, silakan aktifkan kamera Anda semua. Ini random aja, Ibu mau lihat aja. Izin, Bu. Izin tidak mengaktifkan kamera, Bu. Karena ini di PC, Bu. Nggak ada webcamnya, Bu. Siap, terima kasih, Bu. Oh gitu, ya nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa kalau udah konfirmasi. Karena Ibu harus, ternyata ini ya, ya tahulah ya, Anda kan taruna ya. Mana nih? Dan nggak bisa. Ibu tuh dual ini, karena di kampus ada PC depan Ibu, jadi Ibu bisa, ya untungnya ini ya, kalau Ibu share screen masih loading gitu kan ya, kelihatan kan? Nah, oke, berarti ya hadir semua ya, mana nih? PC yang depan Ibu yang di lab Cisco itu nggak ada kameranya, harus kasih kamera, kamera tambahan. Oke. Ya udah, nggak apa-apa yang nggak bisa buka kameranya, lain kali nanti Ibu cek lagi ya. Yang jelas kan, nah kalau Sugita rambutnya masih berapa senti, berarti masih sesuai aturan gitu ya. Nggak ada kan di sini yang rambutnya udah kayak
siapa? Dave Grohl nggak ada kan? Nah, jadi masih oke Anda sebagai taruna ya. Betul ya? Kalau dia Bu. si Dave Grohl-nya dipotong 1 senti, salah ya. Jadi siapa? Nggak ada rambut kalian seperti si Kurt Cobain kan? Nah, nggak ada ya. Berarti Anda udah oke jadi taruna gitu sih. Sip, terima kasih. Karena tidak ada pertanyaan, perkuliahannya kita akhiri sampai sini saja. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Selamat belajar, selamat menunaikan ibadah puasa, sehat selalu semuanya ya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Terima kasih Bu. Siap, terima kasih Bu. Sama, ya, and meeting for all ya, iya, terima kasih.